I'll be yours. I'll be yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amik Fikriyati, MPD, saya Ula Humertul Fajriyah akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan keterampilan berbahasa Arab menggunakan metode bermain peran atau role playing pada siswa kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang isi bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Joyce Caraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa Arab juga mempunyai peranan penting dalam pergaulan manusia dewasa ini yang telah memasuki dunia globalisasi informasi dan komunikasi. Kurang berhasilnya pembelajaran bahasa Arab di berbagai sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah metode dan strategi pembelajaran yang kurang produktif, aktif, dan menyenangkan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat 4 kemahiran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek yang banyak latihan. Kemampuan bicara ini dilatih dengan tujuan untuk mempermudah memahami maksud yang disampaikan oleh orang lain dalam berkomunikasi. Melatih keterampilan berbicara dimulai sejak dini dan di lingkungan sekolah tempat di mana siswa belajar. Dalam proses belajar bahasa di sekolah, anak-anak mengembangkan kemampuan secara vertikal dan horizontal. Kemudian, menurut Ahmad Rafiuddin dan Darmiyanti Zuhdi, kesulitan dalam berbicara disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menimbulkan kesulitan dalam berbicara adalah yang datang dari teman berbicara. Jadi, apabila lawan bicara tidak mampu mengungkapkan makna pembicaraan yang ingin disampaikan, maka komunikasi terputus. Dengan kata lain, tujuan komunikasi tidak tercapai. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan guru bahasa Arab kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo, pada pembelajaran bahasa Arab kelas 4 ini terdapat beberapa permasalahan yang ditemui oleh siswa. Selain mengalami kesulitan dalam materi yang diajarkan, mufradat yang diketahui siswa juga minim. Siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran dikarenakan siswa terbiasa dengan metode klasikal. Salah satu cara dalam mengembangkan mutu pendidikan adalah perlunya suatu metode. Metode dalam sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, karena keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Di samping itu, siswa juga dituntut untuk aktif dalam sebuah pembelajaran agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Saat ini telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan penerapan model pembelajaran yang tepat dan menarik, di mana siswa dapat belajar secara berkelompok. Salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif role playing atau biasa disebut dengan bermain peran. Metode bermain peran ini dikategorikan sebagai metode belajar yang berumpun. Karakteristiknya adalah adanya kecenderungan memecahkan tugas belajar dalam sejumlah perilaku yang berurutan, konkret, dan dapat diamati. Bermain peran dikenal juga dengan sebutan bermain pura-pura, khayalan, fantasi, atau simbolik. Menurut Piaget, awal main peran dapat menjadi bukti perilaku anak. Ia menyatakan bahwa main peran ditandai oleh penerapan cerita pada objek dan mengulang perilaku menyenangkan yang diingatnya. Jadi, dalam metode bermain peran ini, siswa dituntut untuk aktif dan dapat menyampaikan materi yang diajarkan oleh guru sehingga siswa dapat memperoleh ilmu dengan mudah
dan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya pakai yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan berbicara berbahasa Arab siswa kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Yang kedua, apakah penerapan metode role playing atau bermain peran dapat meningkatkan keterampilan berbahasa Arab siswa kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang isi bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, sub yang pertama yaitu keterampilan berbicara. Di dalamnya dijelaskan, menurut Hamalik menjelaskan bahwa istilah keterampilan motorik atau perceptual motor skill adalah serangkaian gerakan otot atau muskular untuk menyelesaikan tugas dengan berhasil. Saya juga mengutip dari buku yang ditulis oleh Muspika Hendri, yaitu menjelaskan bahwa pengertian keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Sub kedua yaitu pembelajaran bahasa Arab MI. Pada pembelajaran bahasa Arab mencakup 4 keterampilan bahasa, yaitu yang pertama keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Sub yang ketiga yaitu metode role playing atau bermain peran. Di sini dijelaskan menurut Hamalik bahwa model role playing atau bermain peran adalah model pembelajaran dengan cara memberikan peran dan peran tertentu kepada peserta didik, kemudian mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Sub yang keempat yaitu metode role playing atau bermain peran untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Di sini dijelaskan metode role playing ini dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam keterampilan berbicara, yaitu maharatul hiwar, di mana siswa diorganisir secara berpasangan oleh guru. Kemudian siswa diberi peran-peran yang khusus dan seperangkat skenario. Kemudian mereka diminta untuk memerankan sesuai tema yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode role playing ini diharapkan keterampilan berbicara siswa dapat meningkat secara signifikan. Dengan meningkatnya keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran bahasa Arab, pada gilirannya juga akan meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Sub yang kelima yaitu kelebihan metode role playing. Kelebihan metode role playing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian. Yang kedua, lebih menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatannya sendiri. Sub yang keenam yaitu kelemahan metode role playing. Kelemahan metode role playing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi metode role playing ini sangat memakan waktu yang banyak. Yang kedua, memerlukan persiapan yang teliti dan matang. Pada metode role playing ini memerlukan banyak kreasi guru. Yang ketiga, terkadang siswa tidak mau memerankan suatu adegan karena malu. Jadi guru harus memotivasi siswa agar siswa memiliki keberanian untuk memerankan suatu adegan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu penelitian tindakan kelas. Sub yang pertama yaitu metode penelitian. Menurut Ahmad Jeden, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya, yaitu tentang metode, pendekatan, penggunaan media, teknik evaluasi, dan sebagainya. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan pada penelitian ini menggunakan model Kurt Lewin. Karena dalam model ini saya akan melakukan siklus untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dalam satu siklusnya terdiri dari 4 langkah pokok, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Sub yang kedua yaitu setting penelitian dan subjek penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu dilaksanakan di Sekolah MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 4. Subjek penelitiannya dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Pelaksanaan siklus 1 direncanakan pada tahun 2019 dan pelaksanaan siklus kedua direncanakan pada tahun 2020. Mengamati tentang penerapan metode bermain peran atau role playing untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Arab pada siswa kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Sub yang ketiga yaitu variabel yang dilakukan. Pada penelitian ini, saya menggunakan variabel penelitian keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Arab melalui metode bermain peran atau role playing. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel input, yaitu siswa kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Yang kedua variabel proses, yaitu metode bermain peran atau role playing. Yang ketiga variabel output, yaitu peningkatan keterampilan berbahasa Arab. Sub yang ketiga yaitu rencana tindakan. Dalam penelitian ini, saya akan melaksanakan beberapa siklus. Tiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaannya dimulai dari siklus pertama, yaitu terdiri dari 4 kegiatan tersebut tadi. Apabila telah diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama tersebut, maka peneliti saya menentukan rancangan siklus berikutnya untuk menguatkan hasil. Yang pertama yaitu saya melakukan prasiklus. Pada tahap ini saya melakukan kegiatan mengidentifikasi masalah dengan melakukan pengamatan atau observasi pada pembelajaran bahasa Arab sebelum adanya metode bermain peran atau role playing. Dan kemudian saya melakukan wawancara dengan guru bahasa Arab kelas 4 di MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo, yaitu Bapak Ahmad Fatur Rozik, Sarjana Pendidikan. Tahap selanjutnya yaitu siklus 1. Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Langkah-langkah dilakukannya perencanaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran atau RPP dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing pada pembelajaran bahasa Arab. Kemudian, menyusun dan mempersiapkan instrumen lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Kemudian, menyiapkan rubrik performance siswa siklus 1. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan sarana pendukung yang diperlukan ketika proses pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini yaitu proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun dan dipersiapkan sebelumnya. Rincian rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap berikutnya yaitu melakukan observasi. Pelaksanaan pengamatan melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu guru dan saya sebagai peneliti. Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah dibuat oleh peneliti atau saya sendiri. Tahap yang terakhir yaitu melakukan refleksi. Pada tahap refleksi, saya sebagai peneliti melakukan analisis dari hasil observasi pada siklus 1, yaitu yang pertama, mencatat data hasil observasi. Yang kedua, merangkum data hasil evaluasi saat observasi. Yang ketiga, melakukan analisa terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang keempat, memeriksa apakah tahap tindakan pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat. Dan yang terakhir,
mencatat segala kekurangan pada siklus 1 sebagai bahan koreksi dan evaluasi untuk siklus selanjutnya. Sub yang kelima yaitu data dan cara pengumpulannya. Data dan sumber data yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Saya sebagai peneliti menjabarkan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa. Siswa sebagai sarana pengumpulan data tentang keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing. Kemudian guru sebagai tolak ukur untuk melihat perkembangan dan poin keberhasilan dari implementasi penerapan metode bermain peran atau role playing dalam keterampilan berbicara bahasa Arab. Kemudian kita melakukan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan setiap siklus dimulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, kemudian tes hasil belajar, dan yang terakhir dokumentasi. Kemudian yaitu sub keenam analisis data. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi yang dilakukan pada setiap siklus kegiatan, sedangkan data kuantitatif berupa hasil belajar yang didapat dari siswa dalam melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing. Sub yang ketujuh yaitu indikator kerja. Indikator kerja merupakan suatu kinerja yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Dalam PTK ini, yang akan dilihat adalah indikator kinerjanya, maka diperlukan indikator sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikatakan tuntas belajar apabila persentase keberhasilan minimal mencapai 80%. Yang kedua, pembelajaran dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata siswa mencapai minimal 78. Yang ketiga, pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa mencapai nilai 80. Demikian presentasi saya mengenai proposal saya yang berjudul meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan metode bermain peran atau role playing pada kelas 4 MI Miftahul Huda Jemundo Sidoarjo. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan keterampilan berbicara bahasa Arab pada kelas 4 MI Miftahul Huda dapat meningkat lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내가 넌 시선